Pagi hari ini saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan ajarkan untuk saya. Mungkin tidak panjang, tapi ini yang Tuhan berikan, ini yang Tuhan ajarkan untuk hidup saya. Kemarin waktu saya doa, tiba-tiba Tuhan menyebutkan dua kata. Sebenarnya Tuhan menyebutkan dua kata, the holy reset. Tapi waktu saya coba baca, saya coba pelajari, Tuhan menjelaskan tentang yang namanya the master reset. Apa itu master reset? Boleh next slide? Saudara semua punya handphone, semua punya perangkat teknologi di tangan saudara. Seringkali waktu kita pertama kali beli handphone, semua memori, semua aplikasi, semua yang ada di handphone kita berjalan dengan baik. Tapi begitu handphone itu kita pakai, kita download berbagai macam aplikasi, kita download berbagai macam semua sosial media, semua apapun yang kita perlukan untuk mengupgrade handphone kita supaya bisa berfungsi dengan lebih baik. Terkadang itu membuat perangkat device handphone kita itu jadi lemot, betul ya saudara? Nah, masa hidup handphone kita itu ada waktunya. Kebanyakan maksimal itu 5 tahun. Lebih dari itu handphone kita butuh yang namanya di reset. Kenapa? Karena datanya sudah terlalu banyak, aplikasinya sudah terlalu banyak, melebihi yang perangkat ini bisa tanggung, melebihi memori yang perangkat ini bisa punya. Nah, waktu handphone kita terlalu banyak aplikasi, terlalu banyak data, terlalu banyak informasi, terlalu banyak video, foto, semua sosial media yang lebih dari 2, 3, 4, 5 mungkin yang ada di handphone kita, perangkat ini udah gak sanggup lagi menanggungnya. Sehingga ujungnya akibatnya perangkat yang handphone yang kita punya itu lemot, gak bisa dipakai. Bahkan untuk membuka WhatsApp pun loadingnya harus lama dan gak bisa ditambahkan informasi apapun, data apapun karena sudah penuh. Nah, kebanyakan handphone akan memberikan reaksi dengan mati total. Gak bisa dinyalain, tiba-tiba mati. Saya yakin pasti banyak dari kita yang pernah mengalami handphone kita mati total dan kita gak tahu kenapa. Tapi sebenarnya kalau kita mau telusuri, ya memang handphonenya sudah lama, butuh di-upgrade, butuh di-reset. Nah, ini adalah satu istilah di dunia hardware, yaitu namanya hard reset. Ya, tulisannya agak kecil, maaf ya. Apa itu hard reset? Hard reset itu adalah pengaturan ulang, pembaharuan, pemulihan sebuah perangkat kembali pada kondisi awal saat meninggalkan pabrik. Semua pengaturan aplikasi dan data yang ditambahkan oleh pengguna akan dihapus. Jadi itu adalah restoration of a device to the state it was in when it left the factory. Jadi handphone yang di-reset adalah handphone yang di-set ulang kepada settingan pabriknya. Itu handphone. Handphone aja punya yang namanya hard reset, bukan soft reset. Soft reset itu ada lagi istilahnya, dan itu bukan hard reset, itu sesuatu yang sangat berbeda. Hard reset. The master hard reset itu disebut juga factory reset, dan istilah yang menurut saya cukup ajaib, hard reset disebut juga master reset. Nah, jadi master reset kalau kita mau tarik ke hidup kita, sebentar kita akan belajar ayatnya. Kalau kita mau tarik ke hidup kita, itu adalah cara Tuhan sebenarnya mengembalikan kita kepada kodrat ilahi kita. Itu kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan semua yang ilahi, yang dahsyat, DNA yang ajaib, karakter Kristus, pikiran Kristus, semua yang dahsyat dan ajaib Tuhan sudah ada. Itu udah settingan pabrik kita sebenarnya. Tapi along the way dalam hidup kita, waktu kita lahir, waktu kita hidup, terkadang dalam hidup kita ini kita lahir dengan dalam tanda kutip sistem-sistem dan aplikasi-aplikasi tertentu yang membuat kita itu gagal, membuat kita itu gak bisa benar-benar hidup dalam factory resetnya Tuhan, yang menjadi bagian kita yang harus kita hidupi sampai kekekalan.
Nah, apa settingan pabrik manusia? Di Kejadian 1 ayat 27, maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Setiap manusia yang lahir ke bumi punya banyak settingan-settingan tambahan yang di luar kehendak Tuhan. Settingan dosa yang selalu membuat manusia jatuh dan gagal. Ada settingan tambahan, settingan kutuk yang ditambahkan sama iblis dari yang mengikat generasi ke generasi. Jadi setiap generasi gak bisa breakthrough, gak bisa jadi seperti yang Tuhan mau. Ada juga mungkin belief system, settingan-settingan yang dunia buat menjadi sistem keyakinan manusia yang membuat manusia itu gak bisa mengerti sebenarnya habitatnya itu bukan di earthly realm tapi di heavenly realm. Dan saya yakin kita semua sedang berada dalam proses risetnya Tuhan hari demi hari. Karena heart reset, master reset itu gak bisa satu kali. Di setiap musim yang Tuhan taruh dalam hidup kita pasti ada bahasa teknologinya, aplikasi baru yang Tuhan, cara baru yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Tapi kalau device kita masih pakai Nokia lama yang poliponik, itu nggak bisa. Bahkan Nokia lama aja nggak bisa buka yang namanya email, nggak bisa buka yang namanya Google Maps. Itu membutuhkan aplikasi membutuhkan handphone baru yang kompatibel dengan semua yang baru yang Tuhan mau sediakan buat kita. Nah, jadi reset itu bukan restart, itu sesuatu yang beda. Reset itu adalah sebuah setup yang baru yang Tuhan beri buat hidup kita. Setup yang baru untuk apa? Supaya kita bisa jalan lebih jauh lagi, supaya kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Tuhan harus mereset sangat banyak hal dalam hidup kita. Dan biarkan master reset Tuhan dalam hidup kita izinkan terjadi. Karena gini, handphone di reset atau enggak itu bukan keputusan pabriknya. Jadi saudara punya handphone Samsung, handphone Samsungnya rusak, terus saudara marah-marah ke pabriknya, kenapa handphone saya nggak bisa di reset? Nggak bisa, karena pilihan reset atau enggaknya ada di handphone kita. Benar ya, di handphone kita ada pilihan namanya factory reset, ada pilihan yang namanya master reset. Itu pilihan kita. Jadi kita gak bisa marah-marah ke Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kalau kita gak membiarkan diri kita pencet tombol heart reset, master reset dalam hidup kita. Dan biarkan Tuhan set up ulang. Set up apa? Set up hati, set up iman, set up pengharapan, set up semua yang sistem aplikasi-aplikasi yang gak penting. Hilang semuanya. Dan kita harus masuki musim baru dengan handphone baru mungkin, atau dengan setup baru yang Tuhan buat untuk kita supaya kita bisa jalan lebih jauh lagi. Oke. Sebenarnya sistem apa yang Tuhan berikan buat kita? Simple. Sistem yang Tuhan tetapkan bagi kita itu adalah sistem kerajaan surga yang sering ibu khotbahkan, heavenly realm, heavenly realm, heavenly realm. Itu set up kita harusnya hari demi hari. Tapi sejujurnya kita struggle atau enggak? Pasti struggle. Kenapa? Karena hidup kita masih ada daging yang kodratnya ada di earthly realm. Gimana caranya untuk melakukan hal itu? Kita mau gak mau harus membiarkan roh dan pikiran kita yang dibaharui lebih banyak sampai semua yang di earthly realm ini mengikuti yang di heavenly realm. Dan saya yakin semua kita juga pasti sudah percaya, sudah sering dengar, tapi kadang mungkin kita lupa. Dan itu yang harus kita lakukan pagi hari ini. Menurut saya kita harus minta Tuhan buat master reset dalam hidup kita. Reset kepada kondisi awal, kepada factory, kepada settingan awal yang Tuhan mau ada di hidup kita. Untuk membiarkan diri kita di reset, saudara, itu perlu keberanian. Karena terkadang banyak aplikasi dan game-game dalam hidup kita yang kita cintai itu menjadi sebuah makanan jiwa, itu menjadi sebuah hiburan buat kita di tengah semua yang harus kita lewati dan jalani. Dan ternyata itu yang akan memberatkan kita di musim yang baru. Kita harus merelakan itu di-remove, dihilangkan sama Tuhan. Karena master reset
kata kuncinya adalah remove semua yang tidak perlu, semua yang tidak penting supaya kita bisa jalan lebih jauh lagi. Nah, salah satu contoh yang paling simple, saat kita membiarkan master reset terjadi dalam hidup kita, di Alkitab kita bisa lihat banyak. Tapi salah satu contoh simpel yang hari-hari kita bisa lihat, ini juga yang sedang saya pelajari, yang saya juga harus breakthrough. Perbedaan bekerja dan berpeluh dan bekerja dan diberkati. Saudara yang kerja di sekuler mungkin akan ngerti, bekerja dan berpeluh itu setting yang dibuat sama dunia. Kerja 9 sampai 5, gaji sekian, gaji diterima setiap tanggal sekian, udah hidupnya itu aja dan hidupnya nggak bisa lebih dari standar gaji yang dia terima. Jadi kalau gajinya 5 juta, ya udah 5 juta standar hidupnya, nggak bisa spendingnya nggak bisa lebih dari 5 juta. Itu setting standar sistem yang dibuat dunia, yang tanpa sadar waktu kita kerja di sekuler kita menghidupinya. Sistem itu ada dalam hidup kita. Tapi waktu kita masuk mengenal lebih dalam apa yang ada di hati Tuhan, ternyata yang Tuhan inginkan bukan berpeluh, bukan laboring. Yang Tuhan inginkan itu bekerja dan diberkati. Bekerja dan diberkati gimana? Contohnya yang di sini juga banyak menurut saya. Kerja gajinya mungkin 3 juta, 4 juta, tapi ke Israel bolak-balik, bisa memberi makan bangsa-bangsa, bisa ke provinsi setiap bulan, bikin KKR di setiap kota, itu bekerja dan diberkati. Penghasilannya spendingnya melebihi dari apa yang dia bisa hasilkan. Itu bekerja dan diberkati. Itu settingan kita harusnya. Itu settingan yang harus kita punya. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu yang bekerja di sekuler dan engkau termasuk pasukan terdahsyat, bekerja dan berpeluh itu bukan sistem yang harus kita yakini. Itu yang harus kita patahkan. Bekerja dan diberkati dimanapun kita berada. Di kantor kita bisa bikin KKR, di kantor kita bisa bikin pemuritan, di kantor kita bisa bangun pasukan terdahsyat. Dimanapun kita bekerja, di semua bisnis kita ada satu dampak yang ajaib, itu bekerja dan diberkati. Hidup kita harus ada dalam settingan yang ilahi. Masalahnya hari-hari ini coba kita refleksi diri. Sistem apa yang sedang kita hidupi hari-hari ini? Belief system yang seperti apa yang sedang bekerja di dalam hidup kita? Karena seringkali kesibukan, pekerjaan, pelayanan, tugas dan rutinitas itu membuat segala sesuatu berjalan otomatis sampai kita udah gak sadar lagi apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Settingan apa sebenarnya yang sedang kita hidupi dan sedang kita jalani. To do a master reset takes the action of the user, not the factory. Untuk melakukan master reset, heart reset, pemulihan dan pembaharuan hidup kita, itu pilihan kita. Mau siapapun nasehatin kita bolak-balik, mau siapapun mendidik kita dengan pedang, dengan tombak, dengan apapun, kalau dari hidup kita nggak ada pilihan untuk kita di reset, itu nggak akan pernah bisa. Handphone saudara mati atau handphone saudara loading lemot, loadingnya lama banget, engkau mau reset atau enggak handphonemu itu pilihanmu. Kita nggak bisa jauh-jauh pergi ke pabrik Samsung di Korea ya dan minta tolong resetin handphone saya, saudara akan diusir. Kenapa? Itu pilihannya udah ada di handphone saudara, udah ada dalam hidup kita. Jadi itu pilihan kita untuk kita mau kembali atau enggak kepada kodrat ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kembali kepada kodrat ilahi, masuk dalam master resetnya Tuhan, itu perlu effort, itu perlu usaha dari kita, itu perlu action dari kita. Boleh next slide? Efesus 4 ayat 22 sampai 24.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini salah satu ayat yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa melakukan master reset dalam hidup kita. Langkah yang pertama, ayat 22 berkata, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Di situ ada kata harus menanggalkan manusia lama. Harus di-reset hidup kita, harus di-reset iman kita. Cinta kita harus di-reset lagi. Passion kita, gelora kita harus di-reset lagi. Kenapa? Mungkin sepanjang hidup ini ada banyak proses informasi yang kita download ke hidup kita. Kita nggak sadar ada virus-virus tersembunyi dalam hal tersebut, yang membuat hidup kita jadi lemot, hidup kita jadi lamban, nggak bisa menangkap dengan benar, nggak bisa mendengar dengan benar, dan kita perlu di-reset akhirnya. Bagaimana caranya? Menanggalkan manusia yang lama. Di Amplified berkata seperti ini, lepaskan dirimu dari sifat lamamu, tanggalkan dan buang sifat lamamu yang belum diperbaharui. Tanggalkan dan buang semua sifat lamamu yang belum diupdate, tanda kutip ya, yang menjadi ciri cara hidupmu sebelumnya dan menjadi rusak karena nafsu dan keinginan yang muncul dari delusi. Semua kita mengalami proses hidup. Dan semua proses hidup yang Tuhan izinkan, sebenarnya Tuhan sedang set up ulang hidup kita untuk sesuatu yang lebih dahsyat dan ajaib. Untuk menanggalkan manusia lama, kita perlu keberanian. Keberanian untuk punya perenungan yang jujur tentang diri kita sendiri. Kita harus berani menghadapi diri kita sendiri, semua dark side kita yang kadang kita nggak berani hadapi dan kita nggak berani akui bahwa itu ada dalam hidup kita. Perlu keberanian untuk merobek jubah yang lama yang sangat melekat di dalam daging kita. Dan mungkin saking nempelnya sifat itu udah menyatu dengan jiwa, udah menyatu dengan daging. Dan waktu di reset sama Tuhan, Tuhan harus potong, Tuhan harus tarik. Dan itu painful dan sangat menyakitkan. Tapi itu adalah master reset dalam hidup kita. Tanpa kita menanggalkan jubah yang lama, tanpa kita menanggalkan sifat yang lama, tanpa kita menanggalkan manusia yang lama, kita nggak bisa mengalami yang namanya master reset di dalam hidup kita. Yang kedua, ayat 23. Ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, secara terus menerus, senantiasa dibaharui roh dan pikiran kita. Jadi di reset itu terkadang bukan cuma satu kali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Terkadang Tuhan harus set up satu hal, setelah beres Tuhan harus set up lagi hal yang lain. Setelah beres Tuhan harus tata ulang lagi sisi hidup kita yang lain. Setelah beres Tuhan harus tata lagi, Tuhan harus tata lagi, Tuhan harus tata lagi. Sampai tatanan ilahi dalam hidup kita itu jadi seperti blueprint yang Tuhan sudah tetapkan. Dan waktu Tuhan membaharui roh dan pikiran kita, itu bukan hanya Tuhan ubah cara berpikir kita, bukan hanya Tuhan mengubah hati kita, tapi waktu Tuhan membaharui kita, itu sebenarnya Tuhan sedang menguduskan cara kita berpikir. Tuhan sedang menguduskan mental kita, respon dan hati kita. Untuk apa? Untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jadi pembaharuan roh dan pikiran itu adalah proses pikiran, jiwa, hati kita dikuduskan dan ditarik naik sama Tuhan untuk dibawa ke level yang baru, ke stage yang lebih tinggi.
Itu adalah cara Tuhan untuk manusia kita, untuk hidup kita bisa di-upgrade dan diubahkan. Dan kita bisa hidup di heavenly realm. Kita bisa fit in di heavenly realm. Bukan fit in lagi di earthly realm dengan semua sistem hukum, dengan semua cara yang sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Cara Tuhan membaharui roh dan pikiran kita yang pasti ada yang namanya proses pengudusan hari demi hari. Proses pengudusan hari demi hari menarik roh dan pikiran setiap kita naik kepada pemahaman spiritual yang baru. Kata dibaharui itu artinya bukan cuma naik level, di-upgrade cara berpikir kita. Tapi akar katanya juga berkata completing the process. Prosesnya harus selesai untuk kita bisa ada melihat dengan cara yang baru, mendengar dengan cara yang baru. Kalau proses itu prematur, kita nggak bisa melihat dengan cara yang baru. Saudara kalau download OS operation system yang baru di handphone dan di tengah dia download kita cancel, apakah handphonenya bisa dipakai? Tentu enggak. Proses downloadingnya harus komplit. Harus ada approval handphone ini berkata sudah selesai dan oke, baru bisa dipakai. Begitu juga dengan hidup kita. Sistem riset baru waktu Tuhan mau upgrade kita ke next level, kita harus membiarkan proses itu downloadingnya komplit di hidup kita. Butuh waktu pasti, butuh ekstra iman pasti, butuh hati yang lebih besar pasti. Tapi waktu prosesnya komplit selesai, maka kita akan menyadari bahwa ternyata ini level yang baru yang Tuhan siapkan buat hidupku. Cara melihat yang baru, cara mendengar yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru, bahkan cinta yang baru yang hari-hari ini sedang kita teriakan. Dan yang terakhir, steps to master reset yang terakhir adalah ayat 24. Waktu kita menanggalkan manusia lama dan Tuhan membaharui roh dan pikiran kita menanggalkan semua yang lama, Tuhan bawa kita naik level, Tuhan bawa cara berpikir kita naik lebih tinggi lagi, kita makin dikuduskan, kudus artinya tepat, kita makin tepat melihat, makin tajam, makin tepat mendengar, makin tepat mengerjakan, mengeksekusi semua kehendak Tuhan. Yang terakhir, ayat 24 berkata, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Passion Translation berkata, and to be transformed, ditransformasi. Bahasa Inggris yang lain berkata, put on the new self that regenerated and renewed nature. Jadi ada sifat yang diregenerasi, yang dibaharui. Manusia baru itu artinya kita transformasi, kita berubah. Contoh sederhana, ulet jadi kupu-kupu, itu transformasi. Kita berubah. Waktu apa? Waktu kita membiarkan master reset terjadi dalam hidup kita. Transform, regenerated, and renewed nature. Sebenarnya itu sudah Tuhan ciptakan, Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Kehidupan yang menyatu dengan Tuhan, waktu Tuhan reset hidup kita, bahkan bukan cuma ditata ulang, tapi di The Passion Translation berkata recreated, diciptakan ulang. Mungkin di musim yang baru iPhone 12 nggak cukup, kita diganti jadi iPhone 15 misalnya ya saudara, contohnya. Mungkin malaikat kita di musim ini 1000 nggak cukup, Tuhan tambahkan, ditata ulang, gak bisa ganti aja, ditambahin jadi 100.000 misalnya, contohnya. Itu penataan ulang dan penciptaan ulang. Tuhan itu baik banget saudara, waktu dia lihat kita udah limit, ini kalau dilanjutin mati pasti. Itu Tuhan akan ciptakan yang baru dalam hidup kita. Ciptakan hati yang baru, ciptakan
telinga yang baru, ciptakan mata yang baru supaya mata ini bisa melihat yang tajam. Mata ini gak selalu lihat dari kacamata yang salah, kacamata marah, kacamata pahit dan kecewa. Tapi lihat dari kacamata iman, dari kacamata sepakat. Telinga ini bisa dengar melebihi kata-kata. Bisa mendengar hati Tuhan walaupun hanya melihat senyumannya. Itu adalah penciptaan ulang kembali Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sangat baik waktu Tuhan lihat kita gak bisa di-reset. Tuhan akan recreate it. Tuhan akan ciptakan ulang hidup kita. Penciptaan kembali dalam kebenaran yang sempurna. Karena ayatnya berkata, sebentar saudara. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu adalah hidup kita, itu adalah bagian kita, itu adalah tempat habitat kita bernafas hari demi hari. Pembaharuan memampukan kita hidup in the realm of true holiness. Dalam sebuah realm kekudusan yang sejati. Jadi hari ini mari mulai refleksikan, beranikan diri kita merefleksi hati. Belief system apa yang sedang running dalam hidup kita. Informasi-informasi apa yang sedang kita download dari kehidupan ini. Mana yang penting, mana yang sampah dan harus di-remove. Dan biarkan Tuhan set everything right again dalam hidup kita. Segala sesuatu di hidup kita harus fit in dengan apa yang Tuhan mau.